Istanbul, kota yang berdiri di dua benua dan tak pernah benar-benar tidur. Bayangkan sebuah kota di mana Anda bisa sarapan di Asia dan makan malam di Eropa tanpa pernah meninggalkan wilayah metropolitan yang sama. Itulah Istanbul, satu-satunya kota besar di dunia yang benar-benar berdiri di dua benua. Selat Bosporus membelahnya, tetapi justru perairan itu yang menyatukan sejarah, budaya, dan jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia. Jauh sebelum banyak kota modern lahir, wilayah ini sudah menjadi tempat manusia menetap. Dari desa-desa kuno hingga pusat kekaisaran raksasa seperti Romawi Timur dan Ottoman, Istanbul tumbuh menjadi salah satu titik paling penting dalam sejarah peradaban. Tak heran banyak sejarawan menyebutnya sebagai persimpangan dunia hari ini. Istanbul dihuni lebih dari 20 juta jiwa. Angka itu membuatnya masuk jajaran kota terpadat di planet ini. Menariknya, sebagian besar penduduknya bukan lahir di Istanbul. Mereka datang dari berbagai kota di Turki, bahkan dari negara lain, lalu membangun hidup baru di sini. Setiap tahun, arus pendatang terus bertambah, membuat kota ini terasa seperti magnet yang tak pernah kehilangan daya tarik. Namun kepadatan bukan satu-satunya cerita. Yang membuat Istanbul sulit dilupakan adalah suasananya. Di satu sudut Anda menemukan masjid berusia ratusan tahun. Di sudut lain berdiri kafe modern penuh anak muda. Toko barang antik, pasar tradisional, restoran keluarga, butik kecil, hingga galeri seni hidup berdampingan dalam jarak beberapa langkah saja. Bagi pencinta kuliner, Istanbul adalah surga. Aroma roti simit yang baru dipanggang bercampur dengan wangi kopi Turki dan ikan bakar dari tepi laut. Salah satu pengalaman paling khas adalah menikmati bal ekmek, sandwich ikan hangat, sambil memandang kapal-kapal melintas di Bosporus. Sederhana, tetapi justru itu yang membuatnya terasa istimewa. Di kawasan Karakau, Anda bisa menemukan kedai sup legendaris yang tetap ramai sejak pagi buta. Orang-orang mengantre hanya untuk semangkuk sup panas sebelum memulai hari. Sementara itu, Galata Port menghadirkan wajah Istanbul yang lebih mewah. Kapal pesiar raksasa, butik internasional, restoran mahal, dan wisatawan dari Eropa serta Amerika yang memenuhi pelabuhan. Kontras seperti inilah yang terus muncul di Istanbul. Beberapa kilometer dari kawasan pelabuhan yang glamor, ada ganggang sempit di Beyoğlu yang dipenuhi grafiti warna-warni dan kucing liar yang berkeliaran dengan santai seolah mereka pemilik kota. Di Cihangir, suasananya lebih artistik, kafe kecil, toko buku independen, musisi jalanan, dan penduduk yang tampil dengan gaya unik mereka sendiri. Saat musim panas tiba, garis pantai Istanbul berubah menjadi ruang bersama. Orang kaya, mahasiswa, keluarga, dan pekerja kantoran duduk berdampingan menikmati angin laut. Musik live, pertunjukan seni, dan acara terbuka membuat kota ini terasa hidup hingga larut malam. Bahkan ketika musim dingin datang, warga tetap memenuhi tepi laut dengan mantel tebal dan secangkir teh hangat di tangan. Keramahan orang Istanbul sering menjadi kejutan bagi pendatang. Banyak pemilik toko duduk di depan tokonya sambil minum teh, dan tak segan mengajak berbincang orang asing. Senyum, sapaan, dan tawaran segelas teh adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang masih terasa kuat. Tetapi di balik kehangatan itu, Istanbul juga menyimpan sisi yang lebih rumit. Krisis ekonomi dan inflasi tinggi membuat biaya hidup melonjak cepat. Harga sewa, makanan, dan kebutuhan pokok bisa berubah drastis dalam waktu singkat, sementara pendapatan banyak warga tidak naik secepat itu. Tekanan ekonomi ini terasa hampir di setiap lapisan masyarakat. Pasar properti menjadi salah satu gambaran paling jelas. Apartemen mewah terus dibangun dan dipasarkan kepada pembeli asing yang membawa dolar atau euro. Program kewarganegaraan melalui investasi membuat banyak investor tertarik membeli properti di Istanbul dan Antalya. Bagi sebagian warga lokal, situasi ini terasa paradoks. Kota mereka semakin modern, tetapi rumah yang dibangun di sana justru makin sulit dijangkau. Di jalanan, ritme Istanbul sering tampak kacau. Klakson bersahutan, kendaraan berhenti sembarangan, pengemudi terburu-buru, dan lalu lintas bisa berubah dari lancar menjadi macet total hanya dalam hitungan menit. Kekacauan itu melelahkan. Namun anehnya juga menjadi bagian dari identitas kota. Istanbul bukan kota yang mudah. Ia bisa sangat indah pada pagi hari ketika cahaya matahari menyentuh kubah-kubah masjid, lalu terasa melelahkan saat malam terjebak kemacetan. Ia bisa membuat Anda terpukau dengan sejarahnya, lalu mengingatkan bahwa jutaan orang sedang berjuang menghadapi biaya hidup yang terus naik. Mungkin justru karena semua pertentangan itulah Istanbul begitu memikat. Kota ini tidak menawarkan kesempurnaan.
Ia menawarkan kehidupan dalam bentuk paling intens, ramai, berisik, hangat, penuh sejarah, penuh konflik, dan selalu bergerak. Dan ketika kapal terakhir melintas di Bosporus sementara azan terdengar dari kejauhan, Anda mulai mengerti mengapa begitu banyak orang datang ke Istanbul dan sulit benar-benar meninggalkannya. Istanbul, kota yang menyimpan tradisi di tengah modernisasi, ada satu kebiasaan unik yang langsung menarik perhatian saat berjalan di jalanan Istanbul. Banyak toko memasang tulisan seperti berdiri sejak 1975 atau sejak 1982 di depan bangunannya. Bagi sebagian orang itu hanya angka, tetapi bagi masyarakat Turki, tahun berdiri adalah simbol kehormatan. Semakin lama sebuah usaha bertahan, semakin besar pula kepercayaan yang diberikan pelanggan. Di Istanbul, pengalaman seringkali dianggap lebih berharga daripada sekadar promosi modern. Semangat menghargai warisan juga terlihat pada bangunan-bangunan bersejarah. Masjid, madrasah, air mancur, hingga kompleks pendidikan kuno umumnya menggunakan nama tokoh yang mendirikannya. Pada masa Kesultanan Ottoman, orang-orang kaya tidak berlomba membeli barang mewah seperti sekarang. Mereka memilih membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk amal sekaligus meninggalkan nama yang dikenang sepanjang sejarah. Gerbang utama menuju kota ini adalah Bandara Istanbul, salah satu bandara tersibuk di dunia yang melayani puluhan juta penumpang setiap tahunnya. Dari sana, wisatawan bisa menjangkau hampir seluruh penjuru kota hanya dengan satu kartu transportasi yang berlaku untuk metro, bus, tram, hingga kapal feri. Namun di Istanbul, naik feri bukan sekadar berpindah tempat. Banyak orang sengaja berdiri di dek kapal menikmati angin Bosporus, memotret panorama kota, atau memberi makan burung camar yang terbang mengikuti kapal. Perjalanan beberapa menit itu sering menjadi momen paling menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota. Masyarakat Turki senang melihat wisatawan datang, karena pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi. Meski begitu, mereka juga ingin identitas dan budaya lokal tetap terjaga. Di balik berbagai tantangan ekonomi, warga Istanbul dikenal pekerja keras. Sejak pagi buta, toko-toko kecil sudah membuka pintunya, mulai dari penjual roti, kedai teh, toko souvenir, hingga pedagang karpet tradisional yang menjadi ciri khas kota. Menariknya, suasana berubah ketika hari Minggu tiba. Banyak toko keluarga memilih tutup agar bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta. Jalan-jalan yang biasanya ramai mendadak jauh lebih tenang dibanding hari biasa. Kemacetan yang hampir selalu terjadi membuat transportasi umum menjadi pilihan utama masyarakat. Metro, tram, bus, dan feri digunakan jutaan orang setiap hari. Harga mobil di Turki juga tergolong sangat tinggi karena pajak kendaraan yang besar. Tidak sedikit mobil yang di negara lain tergolong biasa, tetapi di Turki justru menjadi barang mewah. Jika ada satu minuman yang benar-benar melekat dengan kehidupan orang Turki, jawabannya adalah teh. Hampir di setiap toko selalu tersedia teko teh panas. Minum teh bukan sekadar menghilangkan dahaga, tetapi menjadi bagian dari budaya bersosialisasi. Percakapan tentang sepak bola, pekerjaan, ekonomi, hingga kehidupan sehari-hari sering berlangsung berjam-jam hanya ditemani segelas teh. Selain teh, rokok juga masih sangat umum dijumpai. Di berbagai sudut kota, orang-orang merokok sambil mengobrol atau menikmati waktu luang. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat, meskipun pemerintah terus mengampanyekan gaya hidup yang lebih sehat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Turki dikenal ramah terhadap tamu. Mereka menghargai siapapun yang datang dengan niat baik. Namun mereka juga sangat menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan sejarah bangsa. Menghormati tempat ibadah, adat istiadat, dan tokoh-tokoh penting negara dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada identitas Turki itu sendiri. Kebanggaan nasional juga terlihat dalam industri hiburan. Drama Turki yang populer di berbagai negara hampir selalu mengangkat kisah cinta penuh konflik, keluarga kaya, perebutan warisan, hingga perjalanan hidup yang emosional. Meski alurnya sering mirip, jutaan penonton tetap setia mengikuti setiap episodenya. Di sisi lain, gaya hidup modern juga berkembang pesat. Banyak anak muda mengejar kesuksesan dan gemar mengenakan produk bermerek sebagai simbol pencapaian. Media sosial turut memperkuat tren tersebut, meski kondisi ekonomi membuat tidak semua orang mampu mengikutinya. Untuk urusan makanan, Istanbul hampir tidak pernah mengecewakan. Dari kebab, baklava, pide, hingga berbagai hidangan laut segar,
Kota ini menawarkan perpaduan rasa yang lahir dari ratusan tahun sejarah Kekaisaran Ottoman. Tak heran jika masakan Turki sering masuk dalam daftar kuliner terbaik dunia. Daya tarik wisata terbesar tentu saja berada di kawasan Sultanahmet. Hagia Sophia dan Masjid Biru berdiri saling berhadapan, menjadi simbol perjalanan panjang sejarah Istanbul. Ribuan wisatawan memenuhi kawasan ini setiap hari untuk mengagumi arsitektur megah yang telah bertahan selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan negara selanjutnya.